Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada tamu yang tak diundang. Ini orang teman-teman pasti suka nonton film, sinetron, atau video-video YouTube ya. Taunya nonton aja, sepertinya ada yang stres di balik layar itu. Selain saudara penulis, ada juga yang namanya editor. Nah, kita akan belajar banyak sama seorang editor. Nah, ini dia. Memang penampilannya seperti pemain kungfu sih, ya. Seperti pemain silat sebetulnya, ya. Tapi biasa kan kalau penyiar radio bersilat lidah, ini bersilat jari. Iya, gitu. Makanya anaknya sekarang udah berapa, Mas? 3. Tiga tuh. Biasa bersilat jari. Jadi bermain jari langsung istrinya. Bisa begitu. Aduh. Permainan jari. Aduh, tanya. Mulai Nih, keluar. Pak Cecep Gaos. Jadi ayahnya dulu yang menerima saya ketika saya melamar istri saya, ya. Iya, betul. Ini teh luar biasa. Nah, masalahnya sekarang ini kan banyak orang yang bingung, anak muda Om Cecep. Iya. Mau kerja susah, sekolah apa segala macam, pengen jadi insinyur, udah jadi sarjana pun banyak yang nganggur. Kalau Om Cecep lulusan SMA kebetulan. SMA, Tapi bisa jadi editor handal. editor handal, ganteng-ganteng serigala, ya. Betul. Siapa lagi? ABG jadi mantan. ABG jadi manten. Manten. Oh, belum yang sama saya, Kampung Soleh, Iya. Family Guest House, Stephen Chow, hampir semuanya sama Om Cecep Gawas. Jadi semuanya diedit. Jadi selain produksi saya dan yang lainnya, istrinya pun diedit sama dia. Anaknya RTV Sule. dari Sule, ya diedit sama dia. Jadi emang keren. Jadi cewek-cewek hati-hati kalau lewat Cecep, takut diedit. Kalau diedit wajahnya jadi lebih cantik, lebih ramping, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Edit saya ya. Itu awal belajarnya gimana Om Cecep? Coba cerita sejarahnya. Awalnya Emang cita-cita pas keluar lahir, editor. tahun 98 99 itu keluar sekolah Aliyah. Keluar maksudnya keluar dari kelas Alia gitu. ya, malah Alia loh. Aliyah keluar dari Aliyah. Aliyah. Orang tua pingin nguliahin saya ke IAIN, Ya. tapi saya tidak mau. Akhirnya pingin bekerja. Setelah itu saya merantau ke Itu Jakarta. jangan dicontoh ya. Bukan sebelumnya kalau terus lagi kuliah mu balaga bisa Nggak mau. Punten Pak Gawas ya putra di sisi lain. Kalau kata Pak Gaus mah harus pengen dia jadi ustad. Ya, yang saya tahu isunya tapi tolong jangan dikembangkan. Memang Pak Gaus ini bapaknya Cecep, Pak Gaus pengen Cecep jadi ustad. Tapi Cecepnya kekeh pengen jadi ustazah. Ini yang jadi susah. Susah cari hijabnya. Pak Gaus Muslim. Pak Gaus Muslim. Akhirnya saya tahun 2001 itu di rental kamera. Kebetulan waktu syuting aja di Bogor kan sempat ketemu. Nggak ya. tahu saya lupa. Oh iya. Dari rental kamera sampai lighting ya, alhamdulillah bisa tahu tentang dunia perfilman. Saya diketemukan sama Kang Diki karena kan di Kang Diki itu siapa? Kang Diki adik. Oh, Diki. Alhamdulillah. Saya waktu itu sempat vakum dulu kan, sempat vakum dulu. Vakum teh yang biasa kebersihan. Vakum itu. Vakum cleaner. Itu pakai bahasa Inggris ya, vakum. Karena masih teringat karena kita bisanya di dunia itu. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Tapi di Jakarta malah dicengin lah ibaratnya. Oh kamu jangan udah setahun nggak ada di perusahaan ini, yang satu bulan aja udah dianggap keluar mengundurkan diri. Akhirnya saya bingung, terlintas di situ ada temen yang bilang tuh kan Kang Diki masih saudara kan, coba aja katanya kerja ke Kang Ketemu Diki. tuh sama Kang Diki. Ketemu? Enggak, belum. Oh, belum. Akhirnya saya telepon ke Teteh. Oh. Alhamdulillah Teteh terima. Teteh istrinya Agim. Iya. Teteh saya teh. Oh, teteh. Terus. Teteh Rani, akhirnya saya telepon, ya dipersilakan. Akhirnya nerima selama 3 bulan bareng Kang Diki. Alhamdulillah ada secercah harapan di Ini penggemar di Ardila soalnya. Secercah cahaya terang. akhirnya saya dipertemukan sama Kang Diki. Kang Diki punya teman almarhum ya waktu itu Hafid. Mas Hafid. Hafid, ya, dia editor Mandra. Mandra Gate ya, Piandra. Ya, Piandra. Ya berkat Diki saya suruh belajar ke dunia editing. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa ngedit.
dan saya Dan nggak bisa keren banget. Keren editingnya. banget editannya. Dan yang keren lagi katanya anaknya sekarang yang baru umur berapa tahun gitu ya? Yang cewek ya? Yang cewek udah bisa ngedit, bikin. Saya diliatin gambarnya, nanti mungkin kalau ada videonya, mungkin diliatin juga videonya hasil karya si Betul. anak ini luar biasa, masih kecil. Bisa lebih keren dari papanya itu kalau Iya. terus digali. Ya, Berapa tahun sekarang itu? Baru mau ke 2 minggu. Itu Oh yang mah ya. itu yang Udah bisa ngedit. 2 minggu bisa ngedit. Allah Akbar. Gue bilang ajaib. 2 minggu bisa ngedit. ya. Baru keluar langsung. Soalnya baru punya bayi lagi. Iya, baru punya bayi lagi. Baru 2 minggu. Makanya nanya yang itu. Yang kelas 3. Kelas 3 ya. Kelas 3 dia udah mulai Ngedit. belajar Cowok, jadi cewek? kartun cewek. Cewek tuh udah bisa ngedit. Terus Ya mungkin sebenarnya sih nggak saya ajarin, mungkin ngelihat papanya suka melentik-lentikkan jarinya. Ya. nah, ini jadi melentik. Kesela itu ada editor den. Begini gitu. Gitu, kita melentik. Ya begitulah pokoknya ya. Ya. Tapi latihan editnya mah bagus. Cuman kalau melentiknya masa kada rada sieun euy. Alhamdulillah dengan bisa ngedit, bisa menafkahi keluarga. Sudah bisa ngedit, sudah bisa menafkahi keluarga itu udah Oh, udah udah sukses. luar biasa. Yang nggak sukses itu yang diem aja, akhirnya nggak punya keahlian, nggak punya penghasilan. Nggak punya penghasilan tapi punya keahlian, sebetulnya dia sudah menghasilkan. Itu keahlian yang lambat laun akan menghasilkan. Udah sukses dong ya. Kan kita sama-sama pernah kerja di BLK, Balai Iya, Latihan Balai. Kerja. Ternyata di BLK itu gratis, belajar di situ, mau belajar ngedit bisa, belajar Iya. apa bisa segala macam. Enak banget tuh. Kenapa? Pesertanya banyak. Kenapa? Karena semua sadar bahwa kita butuh skill, butuh keahlian untuk bisa bertahan. Ayo sekilas. Sekolah itu. Nah, buat teman-teman yang penting itu ya, dasar-dasarnya latihan Iya. itu gimana? Ya buat teman-teman nggak usah putus asa kalau di editing tuh terus berlatih. Harus Nggak usah- banyak mencoba ya. Iya, Harus banyak mencoba, gagal udah biasa kan? iya. Ya artinya Cecep waktu ngedit tidak langsung dapat duit kan? Enggak. Ya kan waktu kerja juga magang dulu kalau nggak salah di Betul, itu kan iya. segala macam. Jadi belajar. Terus apa namanya? Malah dulu sama almarhum itu saya tugasnya itu cuman buat matiin komputer sama nyalain komputer Tuh, awalnya nggak bisa megang mouse mouse tikus. ya mouse Oh ini ya, ya. Begitu mouse mesti ya mesti Terus ya alhamdulillah belajar sendiri. belajar sendiri Liatin. ya dari kadang kalau jam kantor udah selesai saya terus berlatih sampai pagi. Nah ini ada cerita, ada seorang sutradara besar namanya almarhum Wimbo. Mungkin pernah dengar Teguh Karya Agus Papirani yang bikin Sido dan segala macam. Sebetulnya kunci utamanya di Wimbo. Almarhum Wimbo ini sutradaranya ada Teguh Karya, ada segala macam. Itu kalau bikin film susah untuk dicari apa sih ilmunya. Nah sejarahnya Om Wim ini adalah seorang office boy di sebuah tempat editing. Jadi dia suka ngaku ngepel segala macam, orang udah bubar baru dia belajar sendiri sampai akhirnya jadi sutradara besar ya. Itu luar biasa. Ini seperti itu. Tapi yang paling penting di sini yang kita petik bahwa Betul. semua juga tidak ada yang seperti sulap ya Cep ya. Iya. Tiba-tiba blok jadi presiden, blok jadi apa, semuanya itu pelajaran yang diambil bahwa cari tahu lantas belajar supaya jauh lebih tahu dan raih kesuksesan itu. Sebetulnya kita semua adalah orang-orang sukses selama kita mau berusaha, mau belajar dan menguasai skill. Lebih sukses lagi kalau dapat pekerjaan, lebih sukses lagi kalau kita bisa mempekerjakan orang. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang sukses selama mau belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih Ya, buat sama-sama. tamu yang tadi undang, Om Cecep Kaos. Ada channel Iya. YouTube-nya kan? Iya. Ntar ditulisnya di bawah, begitu. ditulis di bawah ya. Iya, Terus iya. di bawah, Iya, di terus di bawah. Di follow ya. Iya, makasih Cecep. Insya Allah Ya, pasti sama-sama. akan bermanfaat untuk kami khususnya dan teman-teman yang nonton ini.
Yang jelas jangan pernah menyerah, kita harus punya skill, punya kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Dan skill itu bisa didapatkan tidak hanya dengan tidur atau diam, melainkan dengan berusaha bekerja selalu. Jangan lupa untuk Dan berdoa. Terima kasih. Saya Diki Chandra. Sarani Permata. Cecep gaos. Wih, suaranya ya ada. Jebol. Mau gaus tomat atau gaus apa ya? Saus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga ikuti channelnya Cecep Gaos tuh, yang itu, dan Instagramnya. Kita akan segera ketemu lagi di judul berikutnya, Tamu Tak Diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.